Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik Ibu, luar biasa. Oh, puji Tuhan, baik semuanya, kabarnya baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk adik Liset sudah membawa kita dalam doa pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anakku sekalian. Jadi Ibu harap semua mendengarkan Ibu. Aprilia, Hadir Ibu. Laurencia, Hadir Ibu. Marcella, Hadir Ibu. Petrus Maximus. Tidak hadir Ibu. Ada apa dengan Petrus Maximus? Sakit Ibu. Nanti tolong jenguk ya anak-anakku. Iya Ibu. Jenny, Hadir Ibu. Christian. Sakit juga, Ibu. Wah, sakitnya yang benar saja. Iya, mereka sakit. Iya sakit Ibu. Seriwati, Hadir Ibu. Clara, Hadir Ibu. Elizabeth, Hadir Ibu. Domingas. Hadir Bu. Baik, jadi hari ini ada Petrus Maximus dan Christian yang tidak hadir ya anak-anak. Nanti tolong sampaikan materi pembelajaran kita sehingga mereka tidak ketinggalan pembelajaran. Ya Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menanyakan kembali materi minggu lalu. Apa yang anak-anak pelajari minggu lalu? Tentang disintegrasi bangsa Ibu. Tepat sekali. Minggu lalu tentang disintegrasi bangsa. Jadi siapa yang tahu tentang 3. Jadi siapa yang tahu atau mengerti apa itu disintegrasi bangsa? Saya Ibu. Ya, silakan anak Liset. Disintegrasi. Tolong jangan bercanda, silakan anak Liset. Disintegrasi bangsa. Disintegrasi badan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan yang menyebabkan perpecahan Ibu. Baik, terima kasih untuk anak Liset yang sudah menjawab apa arti dari disintegrasi. Jadi minggu lalu kita membahas tentang apa disintegrasi bangsa. Jadi Indonesia mendapat ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Dari ancaman dari dalam itu adalah pemberontakan PKI yang terjadi pada tahun 1948. Setelah kemerdekaan, sekutu ingin kembali ke Indonesia dengan catatan ingin menyelamatkan Indonesia dari Jepang. Nah, itu yang kita dapat ingatkan kembali tentang materi minggu lalu. Dan minggu ini kita akan membahas tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Apa anak-anak hari ini kita akan belajar tentang apa? Respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, baik, sebelum melanjutkan, ada yang tahu apa itu internasional? Saya Ibu. Ya, silahkan anak Clara. Jadi internasional adalah proses di bawahnya suatu permasalahan. Oh salah Ibu. Saya ulang. 3. Baik, anak Clara silahkan menjawab. Jadi internasional adalah sesuatu yang menyangkut lebih dari satu negara Ibu. Ya, tepat sekali. Jadi internasional itu adalah hubungan di mana satu negara saling membutuhkan negara-negara lain. Jadi yang akan kita bahas tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Di sini suatu negara dapat berdiri bukan hanya karena dari pemerintahan, wilayah atau aturan-aturan, melainkan suatu negara akan diakui kemerdekaannya apabila terdapat pengakuan dari negara-negara luar. Jadi, negara Indonesia terdapat pengakuan dari 3 negara, yaitu negara Mesir, India, dan Australia. Pada hari ini kita akan membahas tentang negara Mesir. Namun sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang
kompetensi dasar dan indikator yang akan hari ini kita bahas. Kompetensi dasarnya yang pertama itu menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menganalisis kritis respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya, kompetensi dasarnya adalah menganalisis secara kritis respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia dengan indikator yang pertama yaitu menjelaskan respon internasional kemerdekaan Republik Indonesia dari Mesir, India, dan Australia. Nah, indikator yang kita bahas pada hari ini adalah tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia oleh bangsa Mesir, India, dan Australia. Namun Ibu akan bagi, hari ini kita akan membahas tentang pengakuan dari bangsa Mesir. Jadi anak-anak, yang seperti yang kita ketahui, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, di Mesir ini terdapat satu organisasi Islam. Ada yang tahu apa organisasi Islam yang ada di Mesir? Muhammad Abdul Mu'in. Itu jenderal. Ya, seperti yang kita ketahui, pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Hal ini menyebar di seluruh negara, terlebih di Mesir, juga di Mesir. Nah, di Mesir terdapat satu organisasi yang sangat merespon positif kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak ada yang tahu organisasi Islam apa yang ada di Mesir yang merespon positif mengenai kemerdekaan Republik Indonesia? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Itu organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimin, Ibu. Tepat sekali, ya betul. Organisasi Islam di Mesir yang bernama Al-Ikhwan Al-Muslim, ia sangat merespon positif tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, ia mengalang opini kepada mahasiswa yang ada di Mesir untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menulis tentang kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga pada pemuda Mesir mengadakan demonstrasi terhadap Belanda di Baik adik-adik, di Mesir terdapat satu organisasi yang sangat merespon positif mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi anak-anak ada yang tahu organisasi apa yang ada di Mesir yang merespon baik kemerdekaan Republik Indonesia? Saya, Ibu. Iya, silahkan anak. Organisasi yaitu organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimin, Ibu. Ya, tepat sekali, organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimin itu yang sangat merespon baik kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ia menggalang opini untuk pemberian media terhadap mahasiswa yang ada di Mesir untuk menulis tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, baik anak-anak, selain itu juga pemuda Mesir melakukan demo di kedutaan Belanda yang ada di Kairo. Mereka tidak hanya memasang slogan, tetapi juga melakukan pelemparan batu serta aksi pembakaran. Hal ini yang membuat kedutaan Belanda merasa takut, sehingga mereka mencopoti lambang negara Belanda serta menurunkan bendera Belanda yang ada di Kairo. Hal itu mereka lakukan agar tidak diketahui oleh para demonstrasi. Dalam hal ini adalah para pemuda Mesir yang ada di Kairo. Nah, reaksi kuat yang ditunjukkan Mesir terhadap bangsa Belanda ini yang membuat mereka mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.
Oleh sebab itu, sebelumnya anak-anak ada yang tahu pada tanggal berapakah Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia? Saya Ibu, Ya, silahkan anak Clara. 22 Maret. Tepat sekali, tanggal 22 Maret. Namun pada tahun berapa Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, anak? Tahun 1946. Tepat sekali, pada tanggal 22 Maret. Tanggal 22 Maret 1946, Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan mengakui kemerdekaan Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Hal ini tidak dilakukan dengan mudah, tetapi harus melewati beberapa banyak proses yang sangat cukup panjang dan heroik. Begitu mendapatkan informasi bahwa bahwa kemerdekaan Republik Indonesia telah merdeka, maka Mesir mengutus seorang jenderal menuju ke Indonesia. Ada yang tahu jenderal yang diutus Mesir ke Indonesia adalah siapa? Ya, Saya, silakan Ibu. anak riset. Muhammad Abdul Mu'in. Tepat sekali. Jenderal Muhammad Abdul Mu'in adalah jenderal yang diutus Mesir ke Indonesia, dan di sana mereka melaksanakan atau melakukan perjanjian persahabatan. Nah, perjanjian persahabatan ini apa dari anak-anak ada yang tahu? Apa isi dari perjanjian persahabatan tersebut? Saya Ibu. Iya. Jadi isi perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir yaitu ada empat. Ya, Yang silakan. pertama itu pemboikotan barang-barang buatan Belanda di seluruh negara-negara Arab. Barang-barang buatan Belanda di seluruh Negara-negara Arab. Yang kedua, pemutusan hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dan Belanda. Pemutusan diplomatik. Anak-anak yang lain harap dicatat ya. Pemutusan Hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dan Belanda. antara negara-negara Arab dan Belanda. Yang ketiga, penutupan pelabuhan-pelabuhan dan lapangan terbang di wilayah Arab. Ketiga, penutupan Pelabuhan-pelabuhan dan lapangan terbang di wilayah Arab. dan lapangan terbang. Di wilayah Arab. Dan terakhir, Pembentukan tim-tim kesehatan untuk menolong korban-korban agresi Belanda. tim kesehatan untuk Menolong korban-korban agresi Belanda. korban-korban agresi Belanda. Ya, baik, terima kasih untuk anak riset yang sudah membantu Ibu menjawab perjanjian persahabatan. Diharapkan kepada anak-anak untuk mencatat apa itu isi dari perjanjian persahabatan. Nah, sebelum ditandatangannya isi perjanjian persahabatan ini, Belanda sempat menolak atau protes terhadap perjanjian persahabatan ini. Namun untuk menanggapi protes tersebut, Perdana Menteri menjawabnya, "Menyesal kami menolak protes Tuan, sebab Mesir selaku negara berdaulat dan sebagai negara yang berdasarkan Islam tidak bisa kalau tidak mendukung kemerdekaan Republik Indonesia." Selain dukungan dari bangsa Mesir terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, Liga Arab juga sangat mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk menunjukkan rasa terima kasih bangsa Indonesia terhadap bangsa Mesir yang telah mengaku kemerdekaan Republik Indonesia, Insinyur mengutus delegasi ke Indonesia, delegasi dari Indonesia ke Mesir. Ada yang tahu pada tanggal berapakah Insinyur Soekarno mengirim delegasi ke Mesir? Tidak tahu, Ibu. Ya, baik, Ibu akan menjelaskan. Pada tanggal 7 April 1946, harap dicatat ya anak-anak, tanggal 7 April 1946, Insinyur Soekarno mengirim delegasi Indonesia ke Mesir sebagai ucapan terima kasih karena Mesir telah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi anak-anak, dengan demikian negara Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.
Jadi sampai di sini penjelasan Ibu. Apakah anak-anak kurang paham, atau jika kurang paham Ibu berikan kesempatan? Mengerti, Ibu. Oke, karena anak-anak sudah mengerti, Ibu, dari penjelasan Ibu, apakah anak-anak paham atau tahu tentang alasan mengapa Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia? Saya, Ibu. Ya, silahkan anak. Jadi, ada 5 alasan Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang Ya. pertama, Mesir... Untuk anak-anak yang lain harap dicatat ya, Nak. Ya, Ibu. Ya. Jadi yang pertama itu, Mesir merupakan negara yang mengecam penjajahan Belanda di Indonesia, sehingga secara tidak langsung itu sudah mendukung Indonesia. Yang kedua, Mesir memiliki ikatan emosional dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Yang ketiga, salah satu organisasi besar Islam di Mesir, yaitu Al-Ikhwan Al-Muslimin, mendukung penuh kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang keempat, di negara Indonesia banyak penganut Islam di dalamnya, sehingga Mesir bersama Liga Arab banyak mendukung negara Indonesia, karena dalam Islam dikenal bahwa semua Muslim itu bersaudara. Yang kelima, Mesir mendukung Indonesia karena Indonesia dipredikasi akan memiliki banyak kesamaan ideologi dengan Mesir, dan hal ini terbukti mengingat Mesir dan Indonesia sama-sama menjadi negara anggota gerakan non-blok. Selain itu, kedua negara ini juga menjadi peserta dari konferensi tingkat Asia Afrika. Pintar sekali anak Clara, sudah menjawab alasan mengapa Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat apa yang dijawab oleh adik Clara. Jadi Ibu harap semua tadi sudah mencatat, sehingga sebagai pembelajaran untuk kedepannya ya. Jadi alasan Mesir, yang pertama itu Mesir merupakan negara yang mengecam penjajahan dari Belanda. Yang kedua, Mesir memiliki ikatan emosional yang hampir sama dengan bangsa Indonesia. Yang ketiga, organisasi Islam, yaitu Al-Ikhwan Al-Muslim, sangat merespon positif tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Indonesia banyak yang menganut agama Islam. Serta yang terakhir, Indonesia memiliki banyak kesamaan ideologi. Nah, alasan-alasan ini yang membuat bangsa Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham tentang pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Republik Indonesia? Sudah, Ibu. Karena sudah, Ibu harap dari kalian ada yang dapat menyimpulkan pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Saya, Ibu. Ya, silahkan, Nak. Jadi, dari pelajaran kita hari ini, saya mengambil kesimpulan, ya. yaitu suatu negara tidak dapat merdeka jika hanya mengandalkan pemerintahan, wilayah, dan aturan-aturan, tetapi harus mendapatkan pengakuan dari negara-negara luar. Dan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Tepat sekali. Jadi kesimpulan yang kita ambil pada hari ini, sebuah negara akan berdiri kokoh bukan hanya ada atas dasar pemerintahan, wilayah, atau aturan-aturan. Namun sebuah wilayah akan diakui kemerdekaannya apabila ada pengakuan dari negara-negara luar. Nah, negara luar yang mengakui pertama kemerdekaan ini, Indonesia ini, adalah negara Mesir. Jadi, pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ibu mengharapkan agar anak-anak sudah menulis apa yang tadi kita belajar pada hari ini, sehingga pulang dapat belajar kembali, karena minggu depan kita akan melanjutkan dua negara lainnya lagi, yaitu pengakuan India terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, serta pengakuan Australia terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi baik anak-anak, nanti minggu depan kita akan membahas dua bagian. Yang kedua, pertama itu pengakuan India terhadap kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua itu pengakuan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi, Ibu akan membagi dalam dua bentuk kelompok. Kalian dibagi dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama akan membahas tentang pengakuan India terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, dan kelompok yang kedua akan membahas tentang pengakuan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi tugasnya anak-anak tolong buat cara referensi dan buat dalam bentuk makalah.
dan akan dipresentasikan minggu depan di depan kelas sebagai nilai tugas ya anak-anak. Jadi ibu harap kalian mencarinya dan menulis dengan sangat baik sehingga nilainya bisa tambah. Siap Ibu. Oke, baik. Jadi karena anak-anak sudah paham, kita bertemu lagi minggu depan. Ibu harap apa yang tadi Ibu sampaikan anak-anak dapat paham dan jangan lupa kerja tugasnya ya anak-anak. Siap Ibu. Oke. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, karena kita awali dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Oleh sebab itu, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mengakhiri doa pelajaran kita pada hari ini, mari kita mengakhirinya dengan doa. Izinkan saya membawa doa ini menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk anak riset yang sudah memimpin kita dalam doa. Pertemuan kita sampai di sini dan sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Siap Ibu. Pagi. Ya, selamat Ibu.